Saranjana dikenal sebagai kota gaib dari Pulau Kalimantan. Kisah tentang Saranjana pun sudah melegenda bagi masyarakat Kalimantan atau Borneo. Kota Saranjana menjadi misterius karena keberadaannya tidak tercatat dalam peta Indonesia. Bahkan keberadaannya juga memiliki beragam versi. Walaupun kota gaib Saranjana tidak tercatat dalam peta Indonesia, tapi keberadaannya diyakini oleh masyarakat Kalimantan. Bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota yang tak kasat mata dan tak bisa dilihat oleh orang awam, kecuali dengan mata batin. Bahkan peradabannya disebut sangat maju dengan jajaran gedung menjulang tinggi bak kota impian. Berdasarkan hasil penelitian, Saranjana ditemukan dan pernah ada di wilayah Kalimantan Selatan. Kota ini terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kota Baru. Ada beragam bukti nyata terkait keberadaan kota Saranjana, mulai dari peta hingga kamus yang dibuat di Hindia Belanda. Dan diantaranya terdapat dalam peta Salomon tahun 1845. Semua bukti itu menunjukkan bahwa dulunya ada kota yang disebut Saranjana. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, maka disimpulkan bahwa Saranjana betul-betul pernah ada, namun kemudian menghilang entah kemana. Mengenai lokasi, kota gaib ini memang ada berbagai macam versi. Hal ini juga dijelaskan oleh sejarawan Universitas Lambung Mangkurat, Bapak Mansur, di jurnalnya berjudul Saranjana in Historical Record. Pak Mansur menceritakan versi pertama yang ia dapatkan terkait keberadaan Saranjana ialah letaknya konon berada di Kota Baru. Sementara itu, pada versi kedua menyebutkan bahwa Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan bahwa lokasi wilayah Saranjana ada di sebuah bukit kecil terletak di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan, Kalimantan Selatan. Lokasinya berbatasan langsung dengan laut sehingga cocok dijadikan destinasi wisata. Hanya saja tempat ini dianggap angker oleh penduduk sekitar. Keberadaan kota gaib bernama Saranjana turut dikaitkan dengan cerita legenda penciptaan Gunung Sebatung di Kalimantan. Dulu wilayah Pulau Laut dikuasai Kerajaan Halimun yang dipimpin oleh Raja Pakurindang. Sejarawan ULM, Bapak Mansur, menceritakan kisah legenda masyarakat terkait penciptaan Gunung Sebatung itu. Dikisahkan bahwa Raja Pakurindang memiliki dua anak, Sambu Ranjana dan Sambu Batung, yang sering bertengkar. Sang raja pun ingin menyudahi pertikaian kedua putranya dengan membagi wilayah kekuasaan. Sambu Batung akhirnya menguasai alam manusia yang kemudian menjelma menjadi Gunung Sebatung. Sementara Sambu Ranjana mengambil jalan lain. Dia tak ingin ikut bersama saudaranya sehingga kemudian membangun kota Saranjana di alam gaib. Nama Saranjana lalu banyak dikaitkan dengan sejumlah kata yang memiliki kemiripan untuk mencari asal-usul atau sekedar cocokologi. Mulai dari kata Teranjana yang dipopulerkan Rhoma Irama hingga kata Sarangheo yang kerap diucapkan dalam drama Korea. Pak Mansur mengatakan memang banyak masyarakat yang mencocokkan nama Saranjana dengan berbagai kosakata yang agak mirip. Hal ini tak terlepas dari rasa penasaran terhadap kota gaib nan megah tersebut. Menurutnya, secara penyebutan kedua kata itu memang punya kemiripan. Namun jika ditelaah lebih lanjut, arti dari kata Teranjana sangat jauh dari karakteristik Saranjana yang sudah didukung dengan fakta-fakta autentik. Terlepas dari bukti-bukti keberadaan kota Saranjana, masyarakat tetap mengenal kalau kota Saranjana adalah kota gaib yang sangat mengerikan. Bahkan ada beberapa orang yang mengaku pernah masuk ke dalam kota gaib tersebut. Baik, berbicara tentang kota gaib Saranjana, kali ini Mbah mau cerita tentang Arya, seorang kuli bangunan yang pernah jadi langganan kerja di kota jin Saranjana. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Arya adalah seorang lelaki berumur 34 tahun. Dia sudah menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang baru masuk TK. Sejak lajang, Arya selalu melakoni pekerjaan sebagai tukang bangunan. Pengalamannya sudah banyak. Dia jadi salah satu tukang bangunan yang selalu diperebutkan di daerah Kota Baru dan sekitarnya. Bagaimana tidak, Arya adalah sosok yang disiplin, tidak menunda-nunda kerjaan, jujur, juga ramah.
Arya sudah biasa memimpin berbagai macam proyek pembangunan di kota baru, seperti rumah, ruko, dan gedung bertingkat. Jasa Arya selalu dibutuhkan oleh banyak orang. Namun pada suatu hari, ada kekacauan di tempat kerjanya Arya. Saat itu dia sedang memimpin pembangunan sebuah rumah mewah milik bos kelapa sawit di daerah kota baru. Sialnya, ada salah satu anak buahnya Arya yang iri padanya. Nama anak buah itu Iwan. Sudah lama sekali ia iri pada Arya karena si Arya ini selalu dapat bayaran yang lebih besar. Hal itu sebenarnya wajar karena Arya dianggap sebagai tukang bangunan senior yang bisa memimpin jalannya sebuah proyek. Namun manusia tetaplah manusia. Sebaik apapun kita kerja dan seramah apapun tingkah laku kita, pasti ada saja yang iri dan dengki. Parahnya lagi, biasanya orang yang iri adalah orang yang paling dekat dengan kita. Seperti halnya Iwan. Bisa dibilang Iwan sangat dekat dengan Arya. Setiap ada proyek apapun, pasti Iwan dilibatkan sebagai kondektur pembangunan yang bertugas mengangkat barang-barang berat seperti semen atau bata. Maklum, Iwan tidak punya keahlian. Padahal dia sudah kerja cukup lama. Mungkin karena Iwan bodoh, makanya dia tidak bisa selevel dengan Arya. Karena iri, akhirnya Iwan memfitnah Arya di tempat kerja. Kala itu sore hari, 20 menit sebelum pulang, Iwan diam-diam memasukkan 2 buah lampu yang seharusnya menjadi aset pembangunan proyek. Lampu itu dimasukkan ke dalam tasnya Arya. Nah, kebetulan sebelum para pekerja itu pulang, pasti ada pemeriksaan. Dan saat tas Arya diperiksa, petugas menemukan kedua lampu itu di dalam tasnya Arya. Saat itu juga Arya dilaporkan ke polisi karena dituduh mencuri. Arya pun mendekam selama kurang lebih 6 bulan di penjara. Selama Arya di penjara, keluarga sangat kesulitan ekonomi. Bahkan istrinya Arya terpaksa harus dagang opak untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Singkat cerita, Arya keluar dari penjara. Dia berusaha untuk mencari pekerjaan. Tapi sayangnya tidak ada satu orang pun yang mau menerimanya karena kasusnya sudah meluas ke semua orang. Jadi mereka takut untuk mempekerjakan Arya. Selama 2 minggu lamanya, Arya keliling kota baru mendatangi setiap proyek pembangunan untuk menawarkan jasa. Tapi tetap saja tidak ada yang mau menerimanya lagi. Dan pada hari Jumat, saat itu Arya kelelahan mencari kerja. Dia berhenti di sebuah masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Setelah selesai sholat, Arya membaringkan dirinya di beranda masjid karena sangat kelelahan. Seharian dia jalan kaki mencari kerjaan tapi belum dapat. Sekitar 1 jam kemudian ada seseorang yang membangunkannya. "Bang, bangun bang," ucap seorang lelaki tua. Umurnya kisaran 50 tahunan. Rambutnya sudah beruban. Arya membuka kedua matanya. Dia masih tampak ngantuk. "Ada apa pak?" tanya Arya sambil duduk. "Saya dengar abang lagi cari kerjaan ya?" tanya lelaki tua itu. "Iya betul," timpal Arya. Wajahnya langsung seger. "Abang tukang bangunan kan ya?" Si bapak tua itu kembali bertanya. "Iya pak, ada kerjaan ya buat saya?" Arya langsung bertanya pekerjaan pada bapak itu. "Ada pak, kebetulan tetangga saya lagi cari tukang. Dia lagi bangun rumah, tapi tempatnya agak jauh dari sini," ucap si bapak. "Di mana pak?" tanya Arya. "Di distrik Nabula bang," ucap bapak tua itu. Arya terdiam sejenak. Dia bingung karena tidak pernah mendengar nama distrik Nabula. Tapi karena Arya butuh pekerjaan, dia pun mengiyakan ajakan si bapak. Tanpa banyak omong lagi, Arya langsung menyanggupi tawaran kerja dari bapak tua yang bernama Murdi itu. Murdi pun langsung membawa Arya ke tepian pantai. Anehnya, di sana tidak ada perkampungan atau perumahan. Arya terheran-heran. Kemudian Pak Murdi menggibaskan sebuah sapu tangan ke wajahnya Arya. Seketika saja Arya berkedip, dan saat ia membuka matanya, seketika saja Arya melihat jalan setapak yang penuh dengan rerumputan. Di pinggiran jalan setapak itu juga ada jajaran pohon tua yang sangat rindang. Pohon itu diperkirakan sudah berumur ratusan tahun. Arya heran karena dia belum pernah melihat lokasi itu. Namun si bapak tua itu terus meyakinkan Arya, sehingga Arya terpaksa menyusuri jalan setapak itu bersama si bapak tua. Karena mau bagaimana lagi, Arya tidak punya kerjaan sama sekali, sedangkan keluarganya butuh makan. Sekitar 30 menit mereka menyusuri jalan setapak, dan tiba-tiba saja Arya melihat jalan raya yang begitu mulus. Jalannya seperti di luar negeri, tidak ada benjolan sama sekali. Si
bapak tua pun menyuruh Arya untuk berhenti di sana dan menunggu jemputan. Arya nurut saja. Dia berdiri bersama bapak tua di pinggiran jalan. Lalu beberapa saat kemudian muncullah sebuah mobil travel yang sangat mewah. Mobil itu belum pernah Arya lihat sebelumnya. Bahkan dari bentuknya lebih mewah daripada mobil Alphard. Arya masuk ke dalam mobil itu, dan di dalam mobil itu tidak kalah mewah. Joknya sangat empuk dan nikmat. Arya masuk ke dalam mobil itu sendirian, sementara si bapak tua kembali ke hutan. Arya dibawa oleh sopir yang misterius. Sopir itu masih muda, mungkin umurnya kisaran 24 tahun. Wajahnya sangat tampan, tapi anehnya, si sopir tersebut cuma punya 3 jari di setiap lengannya. Tidak seperti manusia pada umumnya. Namun Arya tidak mau komentar karena takut menyinggung sang sopir. Arya pun dibawa menyusuri jalanan yang mulus itu. Sampai-sampai Arya tertidur karena saking enaknya. Jok dari mobil itu sangat empuk, bantingannya juga sangat enak. Sekitar 1 jam kemudian, akhirnya mobil travel itu tiba di sebuah proyek. Ada banyak sekali pekerja di sana. Kemudian Arya masuk ke dalam lingkungan proyek. Di sana dia disambut oleh seorang mandor yang juga punya 3 jari di setiap lengannya. Ini aneh sekali. Wujudnya memang manusia, tapi semua orang dan pekerja di sana cuma punya 3 jari di setiap lengan. Semuanya seragam, tapi Arya tidak mau berpikir yang aneh-aneh. Dia tetap positive thinking. Barangkali memang mereka mengalami cacat. Arya pun dijelaskan oleh sang mandor tentang job desk atau tugas Arya dalam konstruksi rumah itu. Arya ditugaskan untuk memasang marmer. Tentu itu adalah keahlian Arya. Dia sangat menguasainya. Namun sebelum Arya melaksanakan tugasnya, dia dikasih tahu oleh mandor kalau gajinya itu 50 juta seminggu. Arya pun kaget. "Yang benar, Pak?" tanya Arya. "Iya, memang semuanya di sini segitu gajinya," ucap si bapak itu. "Wah, kalau gitu saya beruntung sekali," timpal Arya. Dia pun langsung kerja dengan sangat tekun dan semangat. Ketika masuk ke dalam konstruksi rumah yang belum jadi itu, Arya terheran-heran karena banyak sekali batangan emas di dalamnya. Katanya emas itu akan ditanam di setiap tembok rumah tersebut. Arya pun kaget. Bukan main memang. Pasti orang yang punya rumah itu sangat kaya. Karena selama ini Arya belum pernah menemukan ada bos yang memasang emas di setiap dinding rumahnya. Arya penasaran, siapa sih pemilik rumah itu? Singkat cerita, sore pun tiba. Semua para pekerja menyudahi pekerjaannya. Namun sebelum pulang, semua pekerja di sana dibekali sebuah bingkisan. Arya menerima bingkisan itu dengan sangat gembira. Setelah menerima bingkisan, Arya berdiri di pinggiran proyek. Karena kata si supir, nanti sekitar jam 6 bakal dijemput. Dan benar apa kata si sopir itu. Beberapa saat kemudian, mobil travel yang mewah itu kembali menjemput Arya. Segera Arya masuk ke dalam mobil travel. Perlahan, mobil itu pun beranjak pulang. Namun di perjalanan pulang, Arya tidak tidur. Dan dia sangat kaget karena melihat ada mobil terbang di sekitarnya. Bahkan bukan mobil saja, banyak orang yang mengenakan skateboard dan melayang di langit. Skateboard yang bisa terbang itu menjadi alat transportasi pengganti motor. Karena di sana Arya tidak melihat ada motor berseliweran. Yang ada hanya mobil-mobil sport yang sangat canggih. Arya benar-benar kaget melihat kota tersebut. "Pak, ini sebenarnya di mana?" tanya Arya pada sopir. "Oh, ini di distrik Nabula. Kamu pekerja baru ya?" tanya sopir itu pada Arya. "Iya, aku baru 1 hari kerja di daerah sini," ucap Arya. "Oh, baru sehari. Wajar aja kaget," kata si sopir itu. Beberapa saat kemudian, mobil travel tersebut tiba di simpangan jalan. Dan di sana ada jalan setapak menuju kota baru. Arya pun turun, lalu jalan kaki menyusuri jalan setapak itu. Hari mulai gelap, Arya belum juga tiba di kota baru. Kebetulan pohon-pohon di sana sangat rimbun dan rindang. Kemudian terdengar suara lolong anjing dari kejauhan dan juga suara serigala yang mengaung dari kejauhan. Arya sangat takut. Dia mempercepat langkahnya.
Untung saja ia masih bisa melihat jalan setapak itu, walaupun samar-samar. Singkat cerita, tibalah Arya di kota baru. Dia jalan kaki menuju rumahnya. Setibanya di rumah, Arya bercerita pada istrinya kalau dia dapat pekerjaan yang sangat-sangat berharga. Gajinya sampai 50 juta seminggu. Bahkan Arya dikasih bingkisan. Emangnya isi bingkisan itu apa, Pak? Tanya istrinya Arya. Aku belum tahu. Buka yuk, timpal Arya. Mereka pun membuka bingkisan itu. Dan Arya sangat kaget karena di dalamnya ada uang tunai sebesar 1 juta rupiah dan juga beras. Arya dan istrinya sangat senang karena saat itu keluarga Arya lagi butuh duit. Alhamdulillah ya Pak, ucap istrinya Arya. Iya, alhamdulillah. Ini pertolongan dari Allah, timpal Arya. Segera istrinya itu belanja lauk pauk untuk makan malam. Keesokan harinya, Arya kembali mendatangi tepi pantai. Di sana, Arya langsung disambut oleh si bapak tua yang sangat misterius. Bapak tua itu pun menggibaskan kembali sapu tangannya ke wajahnya Arya. Seketika saja, jalan setapak yang misterius itu kembali terlihat. Kini Arya hanya sendirian saja menyusuri jalan setapak itu. Dan setibanya di ujung jalan, mobil travel ternyata sudah menunggu Arya. Segera dia masuk ke dalam mobil travel itu, lalu melesat menuju tempat kerja. Selama 1 minggu lamanya, Arya kerja di sana. Dan dia dapat gaji. Sang mandor memberi Arya sebuah amplop yang sangat tebal. Amplop itu berwarna coklat. Arya gemetaran menerimanya. Sesampainya di rumah, Arya dan istrinya membuka amplop itu lalu menghitung uang di dalamnya. Jumlah uang itu ada 50 juta. Arya dan istrinya sampai sujud syukur karena akhirnya Arya dapat rezeki yang sangat melimpah. Dia semakin semangat saja kerja. Bulan demi bulan pun berlalu, tapi anehnya proyek pembangunan itu tidak kunjung selesai. Namun bagi Arya hal itu sangat membahagiakan, karena itu artinya dia bisa dapat uang lebih banyak. Genap 1 tahun Arya kerja di proyek tersebut. Dia pun sukses. Rumah Arya dibangun, bahkan dia punya mobil. Sementara itu Iwan yang dulu memfitnah Arya, dia terheran-heran karena temannya itu punya mobil. Segera Iwan pun mendatangi rumah Arya. Wah, hebat sekali ya. Kau kerja di mana sekarang? Tanya Iwan. Di distrik Nabula, jawab Arya. Aku mau ya. Masih ada lowongan nggak? Tanya Iwan. Arya tetap baik hati. Dia mengajak Iwan ke distrik Nabula untuk kerja. Tapi Iwan ini kurang ajar. Baru juga 3 hari kerja, Iwan maling emas. Material emas yang seharusnya dijadikan bahan baku untuk dinding malah dicuri sama si Iwan. Dan anehnya, aksi bejat si Iwan itu tidak ketahuan. Dia ketagihan maling. Setiap hari Iwan maling emas batangan. Ia masukkan emas itu ke dalam kantongnya. Dan tepat di hari ke-8, jam 1 dini hari, tiba-tiba saja ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya Iwan. Iwan pun terbangun. Dan ternyata yang datang adalah sosok yang sangat mengerikan. Kepalanya berwujud kambing, sementara tubuhnya berwujud manusia. Kukunya hitam dan kakinya seperti kaki elang. Tubuh sosok itu sangat besar, barangkali 4 kali lipat dari tubuhnya Iwan. Segera Iwan pun dicekik lalu dimasukkan ke dalam karung yang sangat besar. Iwan tidak bisa teriak, lidahnya seperti terkunci. Tidak ada satu orang pun yang mendengar atau melihat kejadian itu. Iwan digondol oleh sosok yang sangat mengerikan lalu dibawa ke distrik Nabula. Iwan diadili di sana dan dia terbukti mencuri emas di dalam proyek. Iwan pun dimasukkan ke dalam penjara dan divonis seumur hidup. Iwan tidak akan pernah kembali lagi ke alamnya. Dia akan dipenjara di distrik Nabula sampai mati. Sementara itu Arya kebingungan karena Iwan sudah 3 hari tidak masuk kerja. Karena khawatir, Arya pun menjenguk temannya itu ke kontrakan. Dan di kontrakan ternyata tidak ada. Kata ibu kontrakan, Iwan sudah tidak terlihat selama 3 hari. Entah kemana. Arya pun positive thinking. Mungkin aja Iwan sudah punya kerjaan yang lebih baik, sehingga dia tidak mau lanjut kerja di distrik Nabula. Arya pun pulang tanpa mendapatkan informasi yang jelas kemana temannya itu. Dia tidak tahu kalau Iwan sedang dipenjara di distrik Nabula dan tidak akan pernah pulang lagi.
Ternyata distrik Nabula adalah wilayah kota Saranjana. Arya tidak menyadarinya. Selama bertahun-tahun, Arya pun kerja di sana dan dia menjadi orang kaya karena upahnya sangat besar. Berbeda dengan nasib Iwan. Di penjara dia sangat sengsara. Sehari cuma makan 1 kali saja. Itu pun makan bangkai tikus. Tubuh Iwan sangat kurus. Dia meringkuk di penjara yang sangat menjijikan. Begitulah kisah orang serakah yang tidak tahu diuntung seperti Iwan. Semoga kita semua terhindar dari sifat serakah, iri, dan juga sombong. Selesai. Sekian dari Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.